Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perihal gaji dan pendapatan masyarakat Indonesia memang tak akan habis-habis untuk kita bicarakan. Nah, kali ini kita akan melihat pendapatan dan gaji guru di Indonesia. Guru sebagai pencetak generasi penerus. Nah, dibandingkan dengan negara-negara lain. Bagaimanakah videonya? Mari kita saksikan. Alhamdulillah selesai juga mengajar hari ini. Walaupun gajiku hanya 2.800 ringgit, tapi aku sudah sangat senang. Oh, segitu ya gaji guru di Malaysia? Ya, rata-rata segitu, 9-11 juta gaji kami di Malaysia. Kalau gajiku di Thailand, itu sekitar 75.000 baht atau sekitar 30 jutaan rupiah. Itu setengah gajiku di Amerika. Kami para tenaga pengajar di Amerika akan digaji pemerintah kami 5.000 dolar per bulannya atau sekitar 75 juta rupiah per bulannya. Nah, kalau kamu bro, gajiku 20 sampai 30 dolar satu bulannya itu kalau dirupiahkan sekitar 250.000, 300.000 ya begitulah. Terus gimana kamu bisa hidup dengan uang sekecil itu? Bisa kok. Dengan sedikit keajaiban, kami para guru di Indonesia tetap bisa hidup dengan uang sekecil itu. Berarti kamu orangnya sangat baik, tulus mengajarnya. Kalau aku mana mau mengajar dengan gaji sekecil itu. Harusnya bang, kamu ngajar aja di negaraku. Profesi kayak kita ini akan lebih dihargai di sana. Gaji guru di Indonesia sama di luar negeri bedanya berapa? Menarik nih. Gaji guru adalah salah satu hal yang nentuin kualitas pendidikan di negara kita. Soalnya sebagus apapun gurunya, sepassion apapun itu guru, kalau apresiasinya rendah, pasti lama-lama lelah. Emang berapa sih gaji guru di Indonesia? Bersama sama Aidin, saya Sindo dari Business Insider. Di Indonesia, gaji guru itu sekitar 1,5 juta sampai 5,9 juta per bulan. Itu guru yang udah PNS. Kalau guru yang masih honorer cuma 200 sampai 500 ribu per bulan. Ini buat kamu yang masih sering bandel sama guru, nggak sopan, coba tobat ya, mereka capek soalnya. Tolonglah. Sebagai perbandingannya, negara tetangga kita Malaysia, gaji gurunya itu sekitar 19,5 juta per bulan. Jauh banget. Bahkan di data 30 negara yang masuk Organization for Economic Cooperation and Development, Indonesia jadi urutan terakhir dalam masalah gaji guru, yaitu sekitar 3,5 juta per bulan. Paling kecil kita. Sedangkan yang paling tinggi itu di negara Swiss dengan gaji sekitar 83 juta per bulan. Gimana nih menurut kamu? Ada yang mau jadi guru nggak? Lo pasti kaget, Rin, kalau tahu bahwa ternyata hanya di Indonesia ada istilah guru honorer. Karena di negara lain nggak ada. Bahkan di Asia Tenggara pun nggak ada. Ini sangat menyedihkan karena kata honorer itu sebenarnya kurang pantas untuk seorang guru. Jadi sebenarnya nggak ada guru yang honorer? Iya, beneran nggak ada. Karena di luar negeri itu sebutannya guru kontrak. Kalau di Amerika sebutannya adjunct. Dan kalau di Jepang sebutannya hijokin kyoin. Guru honorer dan guru kontrak itu beda. Kalau guru kontrak, perjanjian kontraknya jelas. Ada durasi kerja, dilindungi hukum, punya ketentuan gaji yang tinggi, ada asuransi cuti, jaminan sosial, dan semuanya lengkap deh. Nah, sedangkan guru honorer yang hanya ada di Indonesia ini, kerjanya tuh resmi nggak resmi, kayak semi-semi resmi gitu. Tidak ada kepastian hukum, tidak ada jaminan sosial, dan gajinya sangat kecil. Asli, gue sedih banget sih denger ini. Padahal tenaga pendidik itu bisa membawa kemajuan bagi bangsa ini. Iya, bener banget. Jepang pun menomorsatukan pendidikan dan sangat menghormati guru. Guru sangat sejahtera di sana. Dan yang lebih parahnya lagi, ada kenaikan sekitar 860% guru honorer di Indonesia tahun lalu. Gaji pertama gue jadi guru honorer di Indonesia. Nggak boleh kaget. Jadi jam kerja aku adalah 5 jam ya, 5 JP per day. Dan per JP-nya itu 30.000. Jadi kalau misalnya dikalikan ya 30.000 kali 5 ya kan, berarti berapa? 150.000. Satu bulan ada 4 minggu, berarti 150 kali 4, 600.000 ya, selama 5 jam per day-nya. Langsung aja, nggak usah kaget. Oke, 150 ya. 150 kosong ya say. Itu bener-bener shock banget ya. Kirain itu dihitungnya per akumulasi gitu kan ya. Jadi dikali 4 ya kan, karena kan 1 bulan kan 4 minggu. Ternyata itu 1 bulan itu ternyata sama dengan gaji 1 minggu. Oke, udahlah ya. Thank you. Gaji guru barusan cair 800.000 sebulan. Bukan jumlahnya yang bikin saya sedih. Justru keinginan saya untuk dapat gaji yang banyak itu yang sedih. Saya takut sekali saat saya justru jadi ASN atau P3K atau sertifikasi tidak dibarengi dengan kualitas dan cara mengajar yang berubah. Gajinya sudah berubah tapi saya takut diri saya yang tidak berubah. Cara mengajarnya, metodenya, pemahamannya tidak berubah. Itu yang paling saya takutkan dan itu yang membuat saya terkadang menangis. Di sini saya ingin mengedepankan apa itu kesadaran diri ketimbang kalkulasi. Mungkin kita bisa bilang
ya nanti saya berubah saat gaji saya sudah nggak 800.000, nanti kalau saya sudah sertifikasi saya akan belajar bla 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 bla. Berapa banyak orang yang sudah janji seperti itu tapi gagal menerapkannya? Ya karena memang dasarnya kita terkadang lebih sibuk untuk kalkulasi ketimbang mencoba untuk sadar diri. Itu problem guru di Indonesia saya rasa, dan saya tidak ingin terjebak dalam pola pikir yang semacam itu. Itu sebabnya saya selalu berusaha untuk sadar diri. Jangan-jangan saya memang pantas digaji 800.000 dengan kualitas saya, dengan pemahaman saya, dengan cara mengajar saya. Jangan-jangan ya memang pantas digaji sekian gitu. Akibat mengunggah gaji selama 4 bulan di media sosial, seorang guru honorer di Bone, Sulawesi Selatan dipecat. Kasus pemecatan ini pun viral dan kini mendapat simpati dari berbagai pihak. Inilah isi unggahan guru honorer Hervina, usianya 34 tahun pada 6 Januari lalu. Hervina mengunggah rincian pengeluaran mulai dari utang hingga memberi uang untuk 2 orang anaknya yang kemudian di total tidak bersisa. Karena unggahannya di media sosial Facebook inilah ia kemudian dipecat. Hervina diketahui telah mengabdi sebagai guru honorer selama 15 tahun. Bone mengungkapkan unggahannya di media sosial terkait gaji 700.000 yang diterima bukan untuk mengeluh atau merendahkan pihak sekolah. Kini kasus ini menuai simpati publik. Pada saat itu di kepala sekolah juga, Pak, suami kepala sekolah langsung nelpon, Pak. Tapi itu hari bukan saya yang pegang HP anak saya. Langsung dia WA saya, Tabe, tolong cari maki sekolah pale yang bisa kena gaji banyak. Mohon istirahat maki saja mulai bulan ini. Gaji guru Indonesia itu sekitar 1,5 sampai 5,9 juta per bulan. Itu udah yang PNS. Kalau yang honorer itu cuma 200 sampai 500 ribu per bulan. Sementara gaji guru di Malaysia itu bisa sampai 19,5 juta per bulan. Jauh banget kan perbandingannya. Kira-kira menurut kalian, kenapa sih Malaysia bisa sanggup gaji guru 19,5 juta per bulan, sedangkan Indonesia tuh enggak? Ya, kalau menyaksikan beberapa video di atas, kita kadang-kadang ikut merasa sedih sendiri. Bagaimana gaji guru yang sebagai pencetak generasi, sebagai penentu kemajuan generasi mendatang, gajinya masih belum cukup memadai. Semoga Bapak Prabowo dengan programnya bisa memberikan kemajuan dan perhatian khusus pada gaji guru ini, karena guru adalah penentu kemajuan generasi mendatang dari bangsa Indonesia ini. Ya, demikian aja video kita, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.